misal nyapu ke halaman. Beli sayur minta izin, nyapu minta izin. Hujan, ngambil jemuran minta izin. Misal nih istri Irfan, pas Irfan lagi syuting, Irfan mau beli sayur bentar boleh? Nah, misal kalau ke halaman rumah nggak apa-apa. Tapi Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ternyata laki-laki itu tetap berada di atas perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan yang menanggung jawabi, yang berkewajiban bertanggung jawab adalah laki-laki. Kalau misalkan ibu gak izin, terus na'udzubillah ada apa-apa di perjalanan, gara-gara tidak izin, gak tahu kita harus cari kemana. Memang harus izin ketika memang ada urusan tertentu di luar yang hari-hari. Kalau pengajian rutin, bisa tiap hari Senin, apakah tiap Senin kita izin kalau sudah rutin seperti itu? Pamit, pamit. Yang ini pamit gak? Ya, biasa aja nanya-nanya. Nanya biasa banget. Pasti tadi izinnya kayak gini, Pak, izin mau keluar ketemu Irfan Hakim. Ya udah, kalau udah pamit ya udah. Cuma nanya doang. Gimana Bu, sampun paham ya? Tapi nanti gimana kalau di tengah laut, nanti kita bahas ya. Tidak ada signal buat komunikasi. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ibu. Masih di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Tadi pertanyaannya belum kejawab kan, tadi katanya memang kalau istri mau keluar rumah itu harus izin atau pamit, ngasih tahu, ngasih kabar kepada suami. Kalau misal suaminya itu kerjanya itu di tengah laut, nggak ada sinyal, nah, kita tidak terjangkau sinyal. Tapi halnya penting, bukan cuma beli sayur atau ngambil jemuran. Iya. Gimana tuh? Jadi begini, tergantung kebiasaan ketika ada suaminya bagaimana. Contoh, misal kayak tadi Irfan, kalau misalkan setiap hari Senin dia berangkat pengajian, dia istiqomah setiap Senin dia keluar pengajian, saya bilang tadi pamit. Jadi tidak harus izin. Jadi pamit aja berangkat ya, kayak gitu. Kalau misalkan seperti tadi kasusnya, misal suami pergi ke laut, pergi melaut. Suami pergi melaut, setelah itu mau izin gak ada sinyal. Dilihat kesehariannya, misal setiap hari istri pergi ke pasar atau ke mana, atau kebiasaannya bekerja, ngantar sekolah, atau ke tempat-tempat yang situ misal ada urusan dengan ibu ini. Itu kalau misalkan ada suaminya, tidak apa-apa. Ketika pas ada suaminya, ibu itu keluar seperti itu, pas gak ada, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan, naudzubillah, ayahnya sakit yang mengharuskan istri ini tadi pergi jauh banget, apalagi sampai harus melintas beberapa kota, sebaiknya jangan. Gitu ya? Iya, sebaiknya jangan, karena pernah dengar gak ceritanya? Yang ada istri, Tidak diizinin sama Ibunya suami. gak diizinin sama suaminya, karena ayahnya apa ibunya? Orang tuanya ada yang sakit, belum dapat izin, akhirnya dia nggak keluar demi patuh kepada suaminya. Oke. Apalagi cuma buat reunian. Itu bahaya kalau gitu Maya. Tapi sekarang kan udah ada HP, meskipun nggak ada sinyal, ya udah dikirim aja. Ya kirim aja. Ketika sinyalnya ada, minimal sudah ada kabar. Ayah maaf banget ini sinyal ada atau enggak, aku harus pergi karena apa bla 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 bla. Bisa kayak gitu. Oke. Seperti itulah ya. Oke. Nah kalau misalnya Ipan gimana tuh cara ngebagi waktunya? Kan Ipan walaupun tidak melaut tapi men-RCTI ya. Kayak gimana cara ngebagi waktunya sama keluarga? Ya rahasia dong. Siapa tahu ada suami-suami di rumah. Jadi gini, kalau saya itu kan memang kegiatan tuh alhamdulillah cukup padat. Nah, kadang-kadang istri yang sangat pengertian. Nah, kadang-kadang kita tuh misal
ketika istri saya ngejemput anaknya dari sekolah, anak kami, Iya. anak Tuh kan kelihatan banget ya. sekolah tuh ketika waktunya pas, ayah di mana? Nih lagi mau ke mana gitu di TV mana? Yaudah ketemuan di mall. Kadang-kadang kita ketemu di mall cuma buat makan bersama. Bukan di meja makan di rumah. Di mall tuh ada meja makan. Oh gitu Di ya. mall ini beneran mau makan. Ngapain? Udah sering apa aja udah ayah pergi lagi ya gitu. Itu sudah sangat biasa dan itu tidak jadi masalah besar. Iya ya. Untungnya anak Irfan tuh pas Irfan pulang, itu siapa sih? udah lupa itu yang mana ya? Ya, Siapa? dan ini juga sebetulnya saya ngobrol gini tuh, ini tuh kemarin cerita sama Ning. Saya tadi kan Ning cerita tentang ayah itu udah meninggal dunia. Usianya juga masih muda nih. Masih muda ayah saya daripada ayah Irfan. Iya betul. Ayah meninggal kapan? Ayah meninggal 2021 Karena COVID. Inna. Kebetulan pas waktu COVID, pas lagi pandemi waktu itu, kita rame-ramenya pandemi, semuanya harus jaga jarak, semuanya harus jaga kondisi. Kebetulan itu satu keluarga kena. Terus yang paling perhatiin itu ibu, karena ibu posisinya sakit stroke. Ibu saya itu stroke udah 8 tahun ini. Sebenarnya video call ya? Iya, seneng banget ketemu Irfan ya, artis. Karena ibu saya tuh nggak bisa ngomong seperti orang biasa, Bu. Karena stroke itu. Nah, karena stroke itu, ibu saya tuh kalau ngomong cuman kadang satu kata, kadang juga agak pelat gitu loh. Pelo. Agak pelo. Jadi ngomongnya nggak jelas. Ibu saya itu sakit 8 tahun ini, pas waktu COVID itu ibu saya yang paling diperhatikan. Karena ibu kan sakit, takutnya kenapa-napa, yang paling dijaga kondisinya, vitamin, ayo bagaimana. Ternyata ibu udah sembuh dari COVID. Ayah, ternyata yang parah ayah, yang ternyata itu COVID-nya sampai Sesak nafas. Ya, gitu lah. Sempat dirawat? Sempet dirawat itu kan karena semua rumah sakit penuh ya, jadi kita kayak manggil dokter gitu ke rumah. Karena itu posisinya saya juga COVID, ayah COVID, tapi saya udah negatif, saya masih positif COVID, tapi saya nggak, ya udahlah pokoknya saya harus tetap temenin ayah terus. Walaupun sudah negatif. Walaupun udah negatif, positif. ayah masih positif. Jadi itu saya yang nemenin ayah, nggak peduli lah meskipun aku positif. Soalnya ini ayah kayak, iya, ini ayah kayaknya udah parah banget tuh, sampai bernafas aja harus pakai oksigen itu per 1 jam. Oksigen udah habis, cari lagi. Padahal waktu itu tuh oksigen susah banget. Aku cari kesana kemari, habis. Jadi gitu. Ya sedih. Meninggal ada di sampingnya kan? Kebetulan ayah pas meninggal di pangkuan Laila itu. Justru ayah tuh lucunya tuh semua kan udah pada bilang la ilaha illallah, terus ayah kan nggak ikut, terus semuanya kayak Allah kayak gitu. Terus ayah tuh malah bilang kayak gini, nggak boleh bilang Allah kayak gitu, nggak lengkap, harusnya la ilaha illallah. Masih Iya. Di kondisi sakaratul mautnya masih memberikan nasihat pada orang-orang. Iya, nggak boleh, nggak lengkap. Allah tuh gitu, la ilaha illallah gitu. Di pangkuan. Di pangkuan Laila kebetulan itu udah pas nazar, ayah itu kayak bilang, Mbak Laila ini perempuan ya sendiri ya, anak pertama. Mbak Laila anak pertama, ada Laila laki-laki cowok. Tuh lihat ibu tuh, ibu titip ya, titip. Udah semuanya langsung nangis semuanya. Masih kayak gitu. Ayatnya. Iya, jadi mau meninggal itu bulan. Lihat ibu tuh, pokoknya ibu harus ketawa kayak gitu ya. Terus jadi ibu tuh pas nangis nggak boleh, ibu ketawa kayak gitu. Gak boleh ya, ibu nggak boleh nangis kayak gitu ya. Harus ketawa ya, harus ketawa. Gimana bu? Kayak gitu tanya. Di kondisi sakaratul maut. Ya di kondisi kayak gitu. Di pangkuan. Jadi waktu COVID itu memang berat buat semua orang, termasuk saya. Ibu yang stroke udah 8 tahun, adik-adik yang masih kecil, apalagi adik saya yang paling terakhir tuh kecil,
baru lahir ibu sakit stroke, besar dikit ayah meninggal. Jadi ya saya yang suka adik nggak apa-apa lah kan sama mbak, kalau panggil kan mbak nggak apa-apa, bareng-bareng sebanyak temannya saya. Buat terus ya nih. Apalagi kan ini sekarang udah milik umat juga, tidak hanya milik ibu, tidak hanya milik adik-adik. Lanjutkan amanah almarhum, jaga mereka, sebarkan ilmu yang pernah diberikan oleh almarhum. Momen apa yang paling gak bisa dilupakan dengan almarhum ayah? Ayah tuh hampir gak pernah marah, gak pernah sama sekali. Bahkan saya tuh pernah rambutnya dipetal gara-gara ngelanggar apa gitu. Jadi setiap anak-anaknya bikin salah itu tetap dapat hukuman, tapi ayah nangis. Jadi motong rambut dipetal itu sambil nangis, mbak sabar ya kayak gitu. Ini konsekuensi. Waktu itu kayaknya pas ketahuan surat-suratan gitu sama cowok. Tapi masih kecil lah ya, kayak I love you kayak gitu-gitu sama cowok. Nanti siapa Umi love siapa gitu. Terus akhirnya kayak gitu terus ketahuan ayah nggak boleh. Sambil nangis akhirnya. Ayah nangis, ibu nangis, gak boleh kayak gitu sambil gunting rambut aku. Karena itu peraturan dari pesantren. Karena itu juga peraturan dari keluarga. Oh, dipetalnya apa? Dipotong. Oh, dipotong. Iya. potong rambutnya jadi nggak karu-karuan gitu. Tapi ayah juga katanya ayah juga katanya sibuk juga ya. Iya, ayah kebetulan sibuk. Ya milik umat kita kan ayah ya. Iya. Almarhum ya. Iya, akhirnya diterusin sama Ning. Iya. Alhamdulillah. Nih, tapi ya itulah dia ya. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, anak harus hormat. Aduh, udah. Gak apa-apa, terusin jangan setengah-setengah tuh, ah. Anak harus hormat. Iya, dulu kalau di pesantren ibu suka bawain masakan kayak gitu, masak apa nanti dimakan bareng-bareng. Pas ibu sakit stroke, ayah jenguk, tapi kan namanya laki-laki nggak bawa masakan. Terus ayah bilang, kita beli di luar aja, seneng kayak gitu-gitu. Nggak pernah marah sama sekali, sekalipun sama anak-anaknya. Bahkan adek itu kalau nakal dulu karena saking bertengkarnya Laila sama adek tuh kayak banget, bertengkar banget, sampai pernah siram-siraman itu pasir kuburan. Sampai kayak gitu. Ayah juga nggak marah. Ya Allah. Padahal udah nakal banget. Ya, nakal banget. Sampai rumah itu berantakan, itu banyak pasir kayak gitu. Berarti ayah sabar banget ya. Nggak pernah marah. Orang tua. Nih, kalau kami kan, aku juga ayah udah nggak ada. Dan alhamdulillah masih ada. Tapi dekatnya kamu? Dekat, karena bapak ceritakan kalau misalnya walaupun nenek jarang pulang, tapi pasti telepon orang tua, pasti telepon tuh bisa 3 jam gitu-gitu. Dan itu sering nanya aja karena lagi kerja, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kayak kadang takut ada apa-apa di rumah, apalagi ayah sama ibu berdua di rumah karena adik juga nggak di rumah gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau yang paling dekat kan nenek sama orang tua. Nenek takutnya ayah sama ibu udah tua, kalau ada apa-apa ya nenek yang harus tanggung jawab sama mereka. Suka ngomong cinta, sayang, love gitu enggak? Sebenarnya enggak langsung kayak gitu, tapi kan sikap nenek nunjukin. Tapi omongin, ucapin. Oh iya. Saya sebagai anak sebagai orang tua kadang-kadang ibu Gengsi ya. kan ya. Iya, kadang-kadang malu, apalagi gengsi, anak pertama. sukar. Tapi ketika anak kita ngomong I love you ayah, yes. Karena itu akhirnya saya suka ngomong ke ibu saya, sampai sekarang masih ada, sudah usia 84 tahun. Mama I love you too. Gitu tuh apa ya, ternyata membuat hati tuh bener-bener bahagia. Ngomongin dong. Jangan lucu. Ayo. Ya ibu walaupun males nih, nenek tuh mau nangis. Walaupun nenek jarang pulang, tapi apa sih? Tapi kan nenek kerja di sini tuh
buat ayah sama ibu juga gitu. Apapun yang neneng usahain di sini itu tuh bentuk kasih sayang neneng sama ayah sama ibu. Karena alasan neneng tetap bertahan di dunia ini kalau bukan buat kalian berdua, buat siapa lagi? Neneng sayang sama ayah sama ibu. Di sini siapa yang ayahnya sudah tidak ada? Iya. Banyak ya. Dan kalau mendengar lihat kayak tadi nenek bisa masih ngomong gitu. Ya ayahnya mungkin nonton nanti nelpon, masih bisa komunikasi 200 tuh kita kadang-kadang ngiri ya. Ih masih bisa nelpon, ih bisa masih video call, ih masih bisa meluk. Buat kami yang sudah tidak ada nih, aduh. Pasti Muncul di mimpi aja itu sudah pas bangun tuh bahagia banget ya. Aduh. Jadi pentingnya menghargai seorang yang masih ada. Dulu tuh pas ibu pertama kali sakit stroke, suka banget berdua. Kata ayah, Mbak, nanti temani ayah ya. Ada itu kurang kasih sayang, soalnya ibu sakit stroke. Terus suka ini nyanyi lagu kayak ya lagunya anak sama ayah tuh kayak sepi ini takkan membunuh kita, kayak gitu-gitu. Ayah, Iya bareng-bareng. seromantis itu. Iya banyak videonya, tapi ya kesimpan masih selamanya kan selalu bersama, kayak gitu-gitu. Akhirnya itu udah yang paling berat. Ternyata yang minta ditemenin malah nggak nemenin. Tidak menemani, tapi insya Allah ayah sudah menanti di sana. Insya Allah sekarang ayah lagi nunggu aja. Kapan ya anak ayah ini nyampe gitu? Kapan ya akan nunggu? Insya Allah kita yang terpisah dengan orang yang kita cinta, insya Allah ini hanya sebentar. Supaya kita bisa berkumpul lagi, harus sejalan sama orang tua kita. Gak mau kan ngumpul tapi di neraka. Insya Allah kita ngumpul tapi di surga. Bayang nanti kita pertemuan berpelukan. Wah, saling bercerita. Yang tadi diceritakan nanti diceritakan lagi di surga. Salam buat orang-orang yang dicintai yang masih ada. Kirimkan doa untuk mereka yang sudah mendahului kita. Kita kembali sesaat lagi, tetap di sini di Bunga Bunga Hati. Lihat dulu pasti. Terima kasih pemirsa RCTI masih selalu setia bersama kami di sini. Kata standby setiap pagi di RCTI pastinya di Bunga Bunga Hati. Lihat dulu pasti mau. Tadi sepanjang iklan ini dipel dulu penuh air mata. Banjir kan katanya banjir. Yuk tarik nafas dan nafas. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bu? Kalau begitu siapa yang mau nanya? Silakan. Besti mau tanya dong. Lo Kak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Majelis Taklim Mutiara Hati, Tambun, Bekasi. Ya. Nih Umi mau bertanya. Suami saya kan suka pulang larut malam nih Mi. Kayaknya temenan sama saya. Larut malamnya jam berapa? Kadang sampai jam 1 malam. Apakah saya masih wajib menyambutnya ketika dia pulang? Itu aja Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jam 1 malam, ini mah subuh. Jam 6 pagi. Gimana kalau misalkan suami selalu pulang larut malam? Apakah istri harus tetap menyambutnya saat pulang? Bu, lihat kondisinya. Kalau pulangnya jam 2, ibu-ibu pagi udah masak, beberes, ngurus anak, kegiatan ini itu. Nggak kuat kalau ditunggu sampai jam 2. Berarti tidak apa-apa, tidak usah disambut. Tapi pahami dulu,
Mas, aku tidur dulu ya. Jadi aku nggak bisa nunggu. Semangat kerjanya, biar bisa kasih uang ke aku. Papanya lihat, oh udah tidur, jam 4. Atau kali misal suami nggak bisa masuk rumah karena nggak ada kuncinya, kan kuncinya di dalam. Berarti pegang 2 kunci. Mas pegang, ini aku pegang. Takutnya nanti kalau pulang malam, suami juga kan nggak enak kalau misalkan istri udah istirahat, masa dibangunin lagi. Ketika suami bekerja, kita sebagai istri, ibu sebagai istri menghargai suami, karena bagaimanapun juga beliau adalah pahlawan untuk keluarganya. Ketika ada masalah, dicari solusinya bersama. Ini ada ceritanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertengkar dengan istrinya Aisyah. Aisyah ini putri dari Abu Bakar. Setelah itu ketika bertengkar, tidak menemukan jalan tengahnya. Tidak ada yang mau kalah, nggak ada yang mau ngalah. Dari Aisyah, dari Rasulullah, dua-duanya tidak menemukan solusi. Akhirnya bagaimana? Rasulullah memutuskan, kita cari hakim yang paling adil. Maksudnya bagaimana? Cari orang ketiga untuk membantu mencarikan solusi. Hakim, untuk menghakimi mereka berdua. Akhirnya bagaimana? Ditemukanlah itu yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar pada waktu itu adalah hakim yang paling adil. Sekaligus Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Lalu ketika di pertemuan itu, di majelis itu, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dan juga ada Aisyah. Lalu Abu Bakar mengatakan, ayo, monggo diceritakan bagaimana permasalahannya. Setelah itu Rasulullah dan Aisyah pun masih bertengkar. Saya dulu yang cerita. Enggak, saya dulu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Aisyah bilang ke Rasulullah, ya sudah, Rasulullah saja yang bercerita. Tapi awas, jangan bohong ya. Aisyah bilang kayak gitu. Abu Bakar yang mendengar itu langsung menampar Aisyah sehingga Aisyah berdarah mulutnya. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung pasang badan. Jangan kau sakiti istriku. Bagaimanapun juga, meskipun aku punya masalah dengannya, dia tetap istriku. Jangan kau sakiti dia. Aku bertanggung jawab atas bagaimana kondisinya. Kalau ada masalah, mari kita cari bersama. Abu Bakar masih marah. Tidak Rasulullah, masa dia katakan seperti itu? Padahal engkau adalah utusan Allah. Berarti dia mengatakan bahwa utusan Allah suka berbohong, bahwa utusan Allah akan mengatakan kebohongan. Berarti dia mengatakan seperti itu Rasulullah. Tidak, jangan dipukul. Ini istriku. Masya Allah, sungguh romantis sekali Rasulullah dengan istrinya. Padahal sedang bertengkar. Di sini menunjukkan apapun masalahnya, dicari solusinya bersama-sama. Sampun paham nggih? Dan tadi juga menunjukkan di cerita tersebut bahwa Rasulullah juga tetap manusia. Dengan istri juga pasti ada bergesekan juga. Dengan keluarga juga mungkin pernah ada salah pahamnya. Dan tapi itu dia, beruntungnya Rasulullah mendapatkan petunjuk langsung dari Allah. Nah, kita tinggal melihat saja bagaimana contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Kembalikan ke Quran, kembalikan ke sunnahnya. Terima kasih Ning ya. Memberikan solusi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya di kondisi keluarga kita seperti apapun. Satu, kita harus bersyukur untuk mempunyai keluarga. Bayangkan banyak juga perempuan-perempuan yang lain, bukan pada Anda berdua, masih menantikan mana suamiku. Banyak perempuan-perempuan yang lain menantikan keturunannya. Jadi apapun disyukuri, dinikmati, karena masing-masing orang juga pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Begitu ya. Mohon minta doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan
وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون